seberapapun kita menjelaskan tentang kebenaran kita, orang yang membenci kita akan tetap menyebut bahwa kita yang bersalah. Baru-baru ini Rizky Bilar melakukan podcast dengan Denny Sumargo, membahas tentang KDRT yang pernah dilakukan oleh Rizky Bilar. Lalu muncullah beberapa komentar negatif, bahkan keseluruhan komentar tersebut tetap menyalahkan atas apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Bahkan Rizky Bilar disebut sebagai laki-laki yang pintar berbicara. Pada kesempatan kali ini, seperti apakah yang dilakukan oleh netizen? Apakah mengorek kesalahan masa lalu adalah sebuah dosa? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya, Adam Ilyasin di Adam History, di acara MHDB, Mencari Hikmah dalam Berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai mengorek dan mengingat kesalahan orang. Ini merupakan sebuah tema yang sedang diperbincangkan di sosial media setelah ada seorang artis, yaitu Rizky Bilar, yang masuk sebuah podcast, di mana di podcast itu diberikanlah beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu merupakan pertanyaan tentang kasus KDRT yang pernah dilakukan oleh Rizky Bilar. Di mana dalam video tersebut Rizky Bilar ini mencoba untuk mengklarifikasi berbagai dugaan ataupun spekulasi dari netizen terhadap dirinya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana hukum mengorek ataupun mengingat kesalahan orang. Kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa manusia itu al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Artinya manusia itu tidak lepas dari melakukan sebuah kesalahan dan tidak luput dari lupa. Mungkin kita semuanya sama-sama seperti Rizky Bilar, punya kesalahan dan pernah khilaf ataupun lupa. Dan bedanya, kalau Rizky Bilar itu karena sosok artis sehingga kesalahan yang mungkin ia lakukan itu langsung menyebar. Ekspektasi, keinginan fans-fansnya ataupun keinginan semua warganet itu, Rizky Bilar itu menjadi orang yang mungkin bersih dari kesalahan dan terbersihkan dari kelupaan. Padahal ingat, Rizky Bilar itu adalah manusia biasa. Ia hanya sosok manusia biasa yang pasti punya kesalahan dan punya rasa lupa ataupun pernah lupa dan khilaf. Maka hal itu sebenarnya sudah harus kita maklumi bersama-sama. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan. Dan apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar di masa lalu, baik kesalahannya ataupun khilafannya, tentu ini merupakan suatu hal yang tidak perlu kita ingat kembali. Mengapa? Karena setiap orang itu berhak untuk berubah. Rizky Bilar mungkin dahulu pernah salah, Rizky Bilar mungkin dahulu pernah khilaf. Tetapi kalau sudah bertobat, ya sudah. Jangan sampai diungkit kembali kesalahannya. Jangan sampai dituduh ini dan dituduh itu. Ciri orang-orang yang celaka adalah ketika orang tersebut mengingat kejelekan orang lain hingga lupa kejelekan dirinya sendiri. Selalu mengingat kesalahan orang hingga tidak introspeksi tentang kesalahan diri sendiri. Itu merupakan salah satu dari ciri orang yang celaka. Alamatul hamki, ciri orang yang celaka. Sedangkan ciri orang yang akan selamat adalah mereka yang selalu mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan dirinya sendiri kepada orang lain. Jadi seperti itu konsepnya ya. Karena kalau setelah saya lihat ternyata video yang memang di-share di berbagai platform sosial media, baik itu di YouTube ataupun di TikTok, banyak sekali komentar netizen yang negatif, yang akhirnya seperti mengorek masa lalu ketika Rizky Bilar sedang khilaf, ketika Rizky Bilar sedang membuat kesalahan. Padahal
kita sudah mengerti bersama bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu sudah baikan, mereka sudah ada dalam keadaan yang bahagia, harmonis kembali. Jadi janganlah kita selalu mengingat lalu kita mencari mengorek kembali luka yang telah lama, karena nantinya ini kita tidak akan bisa melihat ke depannya yang lebih baik lagi kalau kita terus saja melihat masa lalu yang jelek lalu diungkit-ungkit lah gitu. Padahal setiap orang itu berhak untuk berubah, berhak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ingat, bukan hanya Rizky Bilar yang melakukan kesalahan, kita juga punya kesalahan. Mengapa kita tidak sibuk mengurusi kesalahan diri kita? Kenapa kita itu lebih dominan mengurusi atau mengomentari kesalahan orang lain? Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, udahlah ya. Untuk netizen yang mungkin sudah menonton berbagai videonya, yang mungkin sudah klarifikasi Rizky Bilar, kita dengarkan saja. Walaupun kita mengetahui seberapa kuatnya Rizky Bilar menjelaskan kebenaran yang terjadi, maka tidak akan menyadarkan orang-orang yang membenci kepada dirinya. Artinya, kita tidak bisa memberikan sebuah klarifikasi untuk orang-orang yang memang tidak suka terhadap diri kita. Karena untuk orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi kesalahan. Jadi kalau sudah membenci seseorang, maka seseorang itu ketika melakukan apapun akan dipandang negatif gitu. Makanya kita tidak perlu untuk menjelaskan bahwa kita benar untuk orang-orang yang membenci kita. Kenapa? Karena mereka, seberapapun kita menjelaskan tentang kebenaran kita, orang yang membenci kita akan tetap menyebut bahwa kita yang bersalah. Seperti itu. Jadi untuk kali ini mungkin untuk netizen ya, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita. Jangan dulu kita banyak untuk mengomentari kesalahan orang lain. Kita coba introspeksi dulu ya. Apalagi kalau misalkan mengkorek-koreknya itu seperti kita itu adalah sosok malaikat yang pencatat kebaikan atau keburukan. Na'udzubillahi min dzalik, itu namanya tajasus ya, berusaha untuk mengorek kesalahan orang lain. Tajasus itu adalah dosa yang berakhirnya pada gibah. Tajasus, suuzon, lalu gibah. Itu sudah sering saya jelaskan. 3 rentetan dosa yang Allah sangat benci karena berakibat terjatuh dalam dosa besar, yaitu gibah. Diawali dengan tajasus, selalu mencari kesalahan orang lain, mengorek kesalahan orang lain, lalu menjadi suuzon, tidak ada persepsi yang baik dalam pikirannya, tetapi selalu berpikir jelek. Tuh lihat dari mukanya Rizky Bilar, ketika ditanya sama Denny Surmago itu, mukanya aja udah menunjukkan katanya India itu berbohong atau seperti apa. Itu kan, sangat kurang baik sekali. Bukan kurang baik lagi, tidak baik. Nantinya menjadi gibah karena di-share di sosial media, dikomentarkan, lalu banyak orang yang melihat, sehingga na'udzubillahi min dzalik, ya dosanya kepada kita sendiri. Artinya kita lebih baik kalau kita misalkan tidak suka seseorang, janganlah kita mencari kejelekannya, janganlah kita selalu berpikir negatif tentang dirinya, ataupun kita malah menggibahnya. Udah tinggalkan saja kalau tidak suka. Jangan sampai kita itu berbuat hal-hal yang malah merugikan untuk diri kita sendiri. Karena sejatinya dosa tajasus, dosa suuzon, dan dosa gibah itu akan madarat ke dalam diri kita sendiri, yang akhirnya kita menghabiskan tenaga kita untuk mengomentari orang lain, sehingga kita lupa bahwa kita juga adalah termasuk manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa. Nah ini nih untuk netizen ya, kita sama-sama bersama-sama, oke? Dan jangan lupa kita juga doakan mungkin untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersama dengan Abang Al-Fatih yang mungkin hari ini kembali lagi mulai berekspresi di sosial media. Tetap sabar dan kita doakan semoga saja ada dalam kebaikan ya. Jangan sampai segala cuitan ataupun komentar netizen ini malah istilahnya itu membuat ciut ya. Tapi harus tetap semangat. Apapun yang dikatakan oleh netizen dan seperti apapun, ingat kita itu manusia biasa. Tempatnya kesalahan dan tempatnya kehilapan. Tetapi bukan berarti kita akan selalu salah dan bukan berarti kita akan selalu hilaf. Allah membuat tobat, di mana tobat ini adalah solusi jalan kita ketika kita salah ataupun hilaf. Sekian sahabat netizen, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan share videonya, serta subscribe channel Adam History.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.